Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadatinisa dari kelas PGMI 5D. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai modul ajar IPS MI atau SD kelas atas kurikulum Merdeka. Yang pertama ada informasi umum yang terdiri dari 1. Identitas modul. Identitas modul mencakup nama penyusun Saadatinisa, instansi MI Unggulan Ma'arif NU Pule, tahun penyusunan modul 2023, jenjang sekolah, sekolah dasar, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, fase B, kelas 4, bab 6, Indonesia Kaya Budaya, topik C, manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya, alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 2 jam pelajaran. Yang kedua, kompetensi awal. Peserta didik mampu mengetahui manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila yang terdiri 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Kemudian untuk informasi umum yang keempat, sarana dan prasarana yang terdiri dari 1. Media, menggunakan buku IPAS fase B kelas 4 SD dan video pembelajaran tentang manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Kemudian untuk alat atau bahannya menggunakan papan tulis, laptop, LCD, proyektor, LKPD, alat tulis, dan alat mewarnai. Untuk lingkungan belajarnya menggunakan ruang kelas. Informasi umum yang kelima yaitu target peserta didik. Peserta didik umum atau reguler dan peserta didik dengan pencapaian tinggi. Untuk yang keenam, model pembelajaran menggunakan project based learning. Dan yang ketujuh, metode pembelajarannya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Selanjutnya, pada kompetensi inti terdiri dari 1. Tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan manfaat keberagaman budaya di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan dan menerapkan cara melestarikan kebudayaan Indonesia. Kompetensi inti yang kedua yaitu pemahaman bermakna. Yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam mendeskripsikan manfaat keberagaman budaya di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam menyebutkan contoh-contoh manfaat dan melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi pelestarian keberagaman budaya di Indonesia. Selanjutnya, pada kompetensi inti yang ketiga yaitu pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa manfaat keberagaman budaya di Indonesia? Yang kedua, bagaimana cara melestarikan keberagaman budaya di Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana cara menghargai keberagaman budaya yang ada di lingkunganmu? Pada kompetensi inti yang keempat, ada persiapan pembelajaran yang terdiri dari 1. Guru melakukan asesmen diagnostik dalam bentuk kuis sebelum pembelajaran. Yang kedua, guru menyiapkan bahan tayang PPT materi manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Selanjutnya, pada kompetensi inti 5 yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 proses, yaitu yang pertama, kegiatan awal, alokasi waktu 10 menit. Guru mengucapkan salam dan siswa menjawab salam dari guru. Kemudian, guru mengondisikan siswa agar siap melakukan proses pembelajaran, membimbing siswa untuk berdoa awal pembelajaran bersama, dan memeriksa daftar hadir. Kemudian, guru memberi motivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dan melanjutkan dengan ice breaking. Kemudian, guru memberitahukan siswa mengenai tema yang akan dibahas yaitu manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Kemudian, guru bertanya jawab dengan siswa mengenai apa yang sudah pernah siswa dengar mengenai manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Selanjutnya, pada kegiatan inti alokasi waktu 50 menit
Yang pertama, guru menayangkan video yang berkaitan dengan manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Kemudian, siswa mengamati dan menentukan manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya berdasarkan tayangan video. Kemudian, guru bertanya kepada siswa contoh lain dari manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya selain yang ada di contoh video tersebut, dan para siswa bergantian menyebutkan contohnya. Kemudian, guru menjelaskan materi dari buku kepada siswa mengenai materi manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya, dan siswa menyimak penjelasan dari guru. Kemudian, guru bertanya jawab dengan siswa mengenai materi yang telah dipelajari bersama. Selanjutnya, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan tugas yang telah disediakan oleh guru pada LKPD. Kemudian, siswa perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Selanjutnya, pada kegiatan penutup alokasi waktu 10 menit, yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan materi yang kurang difahami dari penjelasan materi yang telah dipelajari bersama. Kemudian, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada hari ini. Kemudian, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi selanjutnya yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian, guru mempersiapkan siswa untuk pulang dan meminta ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Kemudian, guru mengucapkan salam akhir pembelajaran dan dijawab oleh siswa. Selanjutnya, untuk kompetensi inti yang ke-6 ada asesmen yang terdiri dari penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis, penilaian sikap menggunakan pengamatan sikap selama proses pembelajaran, dan penilaian keterampilan menggunakan presentasi hasil dari kelompok. Selanjutnya, untuk kompetensi inti yang ke-7 pengayaan dan remedial. Pengayaan yang pertama diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai capaian pembelajaran. Kemudian, pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan atau pendalaman materi. Kemudian, untuk remedial, yang pertama, remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran. Kemudian, guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum tuntas, dan yang terakhir, guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum tuntas dalam bentuk pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok, pemanfaatan tutor sebaya bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian. Selanjutnya, pada kompetensi inti yang ke-8 refleksi guru. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas? Apa yang saya sukai dari kegiatan pembelajaran kali ini? Apa yang tidak saya sukai? Yang kedua, pelajaran apa yang saya dapatkan selama pembelajaran? Yang ketiga, apa yang ingin saya ubah untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan atau hasil pembelajaran? Yang keempat, dengan pengetahuan yang saya dapat atau miliki sekarang, apa yang akan saya lakukan jika harus mengajar kegiatan yang sama di kemudian hari? Yang kelima, kapan atau pada bagian mana saya merasa kreatif ketika mengajar? Mengapa? Yang keenam, pada langkah keberapa peserta didik paling belajar banyak? Yang ketujuh, pada momen apa peserta didik menemui kesulitan saat mengerjakan tugas akhir mereka? Dan yang kedelapan, bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut dan apa peran saya pada saat itu? Selanjutnya, pada kompetensi inti yang ke-9 terdapat lampiran yang terdiri dari materi ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen rubrik penilaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.